Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelvi Juliani Sapera dengan NIM F1G1222058. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah web semantik. Langsung saja pada nomor 1, bagaimana agar kita dapat merepresentasikan cross reference untuk 3 tabel berikut dalam bentuk RDF skema. Di sini terdapat 3 tabel, ada mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Langsung saja, saya sudah membuatnya di Protege. Di sini terdapat 3 kelas utama, ada KRS, mahasiswa, dan mata kuliah. Ini kita lihat. Kemudian selanjutnya, ini terdapat objek properti. Di sini saya membuat beberapa objek properti seperti diambil, mengambil, dimuat, dan memuat. Yang pertama itu diambil, kemudian untuk domainnya itu matkul, sedangkan range-nya itu mahasiswa. Kemudian dimuat itu domainnya matkul dan range-nya adalah KRS, sedangkan memuat domainnya itu adalah KRS dan range-nya adalah matkul. Untuk mengambil, domainnya adalah mahasiswa dan range-nya adalah matkul. Untuk diambil ini sudah instance dengan mengambil, dan dimuat sudah instance dengan memuat. Kemudian di sini ada data property. Di sini ada beberapa data properti seperti ID matkul, ID mahasiswa, jumlah SKS, nama matkul, dan nama mahasiswa. Nah, yang pertama ada ID matkul, untuk domainnya itu adalah matkul, sedangkan range-nya adalah string. ID mahasiswa, domainnya adalah mahasiswa dan range-nya adalah string. Jumlah SKS, domainnya matkul, range-nya adalah string. Nama matkul, domainnya adalah matkul dan range-nya string. Kemudian nama mahasiswa, ada domainnya mahasiswa dan range-nya adalah string. Kemudian ada individual by class. Di sini yang pertama itu mahasiswa. Di sini terdapat 3 mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa 1 dengan ID mahasiswa yaitu 1 dan nama mahasiswanya yaitu Harumisasi. Di sini sesuai dengan tabel yang ada pada soal. Kemudian yang kedua ada mahasiswa 2 yang memiliki ID mahasiswa 2, kemudian nama mahasiswanya itu Wangi Nisasi. Kemudian yang ketiga ada ID mahasiswa, ID mahasiswanya itu 3 dan nama mahasiswanya itu adalah Bauisasi. Kemudian untuk kelas matkul, yang pertama di sini terbagi juga menjadi 3 mata kuliah sesuai dengan tabel. Nah, di sini tuh untuk mata kuliah 1 ID matkulnya 1 dan jumlah SKS-nya 3, sedangkan nama mata kuliahnya adalah jurus terbang. Kemudian untuk mata kuliah 2 itu ID matkulnya 2, jumlah SKS-nya 3 dan nama matkulnya itu jurus mabuk. Nah, untuk mata kuliah 2 ini tuh diambil oleh 2 mahasiswa yaitu mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 sesuai dengan tabel.
pada soal kalau mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu mengambil mata kuliah yang memiliki ID 2. Dan yang memiliki ID 2 itu adalah jurus mabuk. Kemudian yang ketiga itu ID untuk mata kuliah 3, ID matkulnya 3, jumlah SKS-nya 3, nama mata kuliahnya itu sapu terbang. Nah, untuk mata kuliah 3 ini diambil oleh satu mahasiswa, yaitu mahasiswa 1. Kemudian ada kelas KRS. Untuk individual by kelasnya itu sini ada KRS 1, KRS 2 dan KRS 3. Untuk KRS 1 ini dia untuk ID matkulnya itu 2. Kemudian ID mahasiswanya 1 ini maksudnya mahasiswa 1 mengambil mata kuliah ini. Kemudian ini memuat mata kuliah 2. Kemudian KRS yang kedua itu memuat mata kuliah 3 dan ID mata kuliahnya itu 2, sedangkan ID mahasiswanya itu 3. Ini menandakan bahwa yang mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa dengan ID 3. Kemudian KRS yang ketiga yaitu memuat mata kuliah 2, ID mata kuliahnya 2 dan ID mahasiswanya itu 3. Ini menandakan bahwa yang mengambil mata kuliah ini adalah mahasiswa dengan ID 3. Nah, langsung saja kita lihat grafnya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan perkapalan ingin mengelola searmada kapal dapat berstatus deployed in service out of service. Dan definisikan RDF skema yang dapat digunakan untuk mendefinisikan data RDF sebagai representasi tabel kapal. Berikan contoh definisi RDF berdasar RDF skema yang telah didefinisikan tersebut. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 saya juga sudah membuat ontologinya. Di sini terdapat kelas utama yaitu kapal. Kemudian kelas kapal ini terdiri dari beberapa subkelas. Yang pertama deployed ship, kemudian yang kedua in service ship, dan ketiga itu out of service ship. Nah, untuk objek propertinya itu ada pola kapal. Di sini domainsnya itu adalah departemen dan range-nya itu kapal. Kemudian ada data properti. Di sini terdapat beberapa data properti. Yang pertama itu keberangkatan berikut. Di sini domainsnya itu adalah kapal dan range-nya itu date. Kemudian ada komandan, domainsnya kapal, range-nya string. Kemudian nama, domainsnya kapal dan range-nya string. Kemudian pelayaran perdana, domainsnya kapal, kemudian range-nya itu date. Kemudian ada tanggal peniadaan, domainsnya kapal, range-nya date, dan tanggal penonaktifan, domainsnya kapal dan range-nya adalah date. Kemudian terdapat di sini ada individual by class. Nah, untuk subkelas pertama ada deployed ship. Di sini tuh
terdapat beberapa data. Yang pertama untuk deployed ship itu ada Berengaria. Nah, untuk kapal Berengaria ini tuh komandannya itu Johnson, kemudian nama kapalnya Berengaria. Untuk pelayaran perdana itu 19.13.06.16 SD to date. Kemudian ada tanggal penonaktifannya itu 1938 bulan 11 tahun 2024. Kemudian ada yang kedua yaitu Constitution. Untuk keberangkatan berikutnya itu 2009-01-12. Kemudian nama komandannya itu Preble dan nama kapalnya itu Constitution, dan pelayaran perdana itu 1798 bulan 7 tahun 2022. Kemudian ada KIE 2. Untuk keberangkatan berikut itu tahun 2010 bulan 3 tahun 2004, dan komandan itu Warwick. Nama kapalnya itu Ki2, dan pelayaran perdananya itu 1969 bulan 5 tahun 2002. Kemudian ada Titanic. Untuk komandannya itu Smith. Kemudian nama kapalnya Titanic, pelayaran perdana 1912 dan 1912 bulan 4 tahun 2010. Kemudian tanggal peniadaannya itu tahun 1912 bulan 4 2014. Sini kita lihat sesuai dengan tabel yang ada pada nomor 2. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, bagaimana kita dapat secara otomatis mengklasifikasi setiap kapal ke dalam subkelas tertentu tergantung pada informasi tabel kapal. Yang pertama, jika kapal memiliki pelayaran perdana, maka kapal termasuk ship, deployed ship. Kemudian yang kedua, jika keberangkatan berikut terisi, maka kapal termasuk ship in service ship. Dan yang ketiga, jika memiliki tanggal penonaktifan atau tanggal peniadaan, maka termasuk a ship out service ship. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga ini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana cara secara otomatis mengklasifikasikan setiap kapal ke dalam subkelas tertentu berdasarkan informasi yang ada di tabel kapal. Jika pendekatannya berbasis aturan atau rule-based classification, aturannya adalah jika sebuah kapal memiliki data pelayaran perdana, maka kita anggap kapal itu sudah siap atau pernah ditugaskan sehingga otomatis masuk ke dalam subkelas deployed ship. Kemudian yang kedua, jika kapal tersebut memiliki keberangkatan berikut, artinya kapal ini sedang aktif di dalam pelayanan sehingga masuk sebagai subclass in service ship. Kemudian yang ketiga ada jika kapal memiliki tanggal penonaktifan atau tanggal peniadaan, maka kapal ini termasuk out service karena sudah dinonaktifkan atau tidak lagi digunakan. Dengan aturan ini kita tidak perlu secara manual menentukan subkelas untuk setiap kapal, cukup cek kolom-kolom pada tabel data kapal, lalu sistem RDF atau saat ETL data RDF
RDF dapat otomatis mengklasifikasikan kapal ke subkelas yang tepat. Sebagai contoh, misal kapal QA memiliki pelayaran perdana sekaligus keberangkatan berikut. Ini kita lihat. Nah, di sini tuh kapal QA2 memiliki keberangkatan berikut dan pelayaran perdana. Nah, maka kapal ini termasuk ke dalam deployed ship dan in service ship. Sementara untuk kapal Titanic di sini memiliki pelayaran perdana dan tanggal peniadaan, sehingga dia termasuk ke dalam deployed ship dan out of service ship. Kemudian untuk soal yang keempat, yaitu kapal yang memiliki jadwal keberangkatan berikutnya dapat digunakan sebagai masukan untuk setiap penjadwalan tur. Kapal tanpa jadwal keberangkatan berikutnya tidak dipertimbangkan. Buatlah class ship departing ship untuk memodelkan kebutuhan tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat ada kelas departemen dan departemen teknik. Sini kita lihat untuk kelasnya itu. Kemudian untuk objek propertinya itu sama, ada kelola kapal dan data properti. Nah, di sini itu kelola kapal ini itu menghubungkan antara departemen dengan kapal. Dengan properti ini kita bisa tahu departemen mana yang mengelola kapal mana saja. Kemudian dalam data instance saya menambahkan departemen teknik. Ini departemen teknik 1 yang merupakan instance dari departemen teknik. Departemen teknik ini mengelola 4 kapal sekaligus, yaitu Berengaria, QA2, Titanic, dan Constitution. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan terkait tugas 2 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.